Tutorial kali ini membahas mengenai opsi pelabelan. Beberapa di antara opsi pelabelan itu antara lain adalah label properties. Label properties merupakan salah satu menu untuk mengkustomisasi pengaturan label. Menu ini dapat kita akses dengan cara memilih salah satu kolom labelnya, misalnya ini, klik kiri lalu pilih label properties. Atau bisa dari pivot control, kemudian pilih salah satu kolom label, klik kiri, kemudian pilih label properties. Ini merupakan isi dari label properties. Di sini kita dapat mengganti header labelnya atau nama labelnya. Seperti yang telah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, untuk mengganti nama suatu kolom, gunakanlah header label ini atau di dalam label properties. Tidak disarankan menggantinya di dalam kolom properties. Oke, sekarang kita ganti ini menjadi lokasi. Penamaannya ini harus sesuai dengan sampel report yang kita peroleh dari user kita. Kemudian label fontnya kita ambil Comic Sans. Tipe fontnya itu bold, size-nya 8. Alignment-nya kita pilih center. Orange ground color dan transparent background-nya kita pilih default saja. Sementara untuk background color-nya kita ambil warna kuning, kemudian kita save. Ketika kita save, maka akan mendapatkan perubahan dari settingan label yang kita lakukan. Hasilnya seperti ini. Kita melihat untuk kolom ini tadi namanya location berubah menjadi lokasi karena kita melakukan perubahan nama. Kemudian warnanya juga sudah warna kuning. Untuk tipe fontnya juga sudah berbeda menjadi komik ya. Nah, ketika kita melakukan penambahan suatu attribute atau measure, ini akan mengikuti perubahan dari pengaturan label yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya kita tambahkan longitude. Ketika kita menambahkan longitude, dia akan mengikuti perubahannya seperti ini. Yang berubah hanyalah background color serta fontnya saja. Untuk alignment dan header labelnya, kita tetap melakukan secara manual melalui label properties. Atau kita tambahin lagi, misalnya latitude, kita double klik, kemudian hasilnya akan mengikuti perubahan dari pengaturan label sebelumnya, seperti ini. Tetapi pada saat kita mempunyai report seperti ini, di mana yang kita atur adalah ini misalnya, kemudian kita tambahkan satu lagi misalnya longitude, maka dia akan masuk dalam kolom yang 3 jarak setelahnya ya. Ini kenapa dia tidak berubah? Karena dia tidak berurutan dipilihnya. Mau dari atribut manapun yang dipilih, tetapi pada saat melakukan pemilihan, kita harus sesuai dengan urutannya. Lokasi, longitude, latitude, dan latitude 2. Tidak boleh dari lokasi langsung ke sini. Ini tidak akan mengalami perubahan pengaturan dari label yang telah kita terapkan. Oke, kita sekarang akan beralih kepada label size and layout. Label size dan layout digunakan untuk mengatur ukuran dan tata letak suatu label, serta di dalamnya juga terdapat label border untuk mengatur border labelnya. Jika kita pilih salah satunya, misalnya longitude 2 ini, kita klik kiri, kemudian kita pilih label size and layout, kita ganti untuk width-nya itu adalah 80, height-nya tetap, left-nya tetap, top-nya juga tetap, position in band dan straight type-nya juga tetap, kemudian kita save, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Ada pemisah karena kita melakukan pengurangan dari total karakternya ya. Nah, untuk tampilan report seperti ini akan terasa sangat tidak baik ya, atau jelek, tidak indah dipandang. Untuk itu, setiap kita melakukan label size and layout, kita juga harus melakukan column size and layout, supaya ini teratur, tidak ada pemisah garis seperti ini.
Kita klik kiri, kemudian kita pilih column size and layout. Ini kita sesuaikan dengan label ukuran yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita save, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ini menjadi 80 untuk label dan untuk kolom juga 80. Cukup sekian pelaporan mengenai label option. Untuk menu selanjutnya akan saya bahas di report yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.